akan datang berhalal bihalal di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ke kediamannya Bapak Joko Widodo di Solo, ya. Ini jangan dijadikan hal yang menakutkan, karena ingat baik-baik, fungsi daripada universitas, ini saya lompat ya, fungsi universitas itu adalah menjaga kehormatan kejujuran akademik, mengembangkan kejujuran akademik, sekaligus menghukum bagi yang melanggar kejujuran akademik. Hal ini sudah dibuktikan dan dicontohkan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam perkara almarhum Nurul Komar, yang tidak lain adalah pelawak dan juga pernah menjadi legislator, ya. Apa yang dilakukan oleh UNJ? Mereka menyatakan bahwa SKL atau surat keterangan lulus daripada Nurul Komar itu adalah palsu, ya, karena mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat S2 dan S3-nya. Nah, dengan demikian Nurul Komar, Bang, batal menjadi rektor, ya, Universitas ya Muhadi Setiabudi Brebes, ya. Bahkan beliau dipenjara, dijemput langsung dari Cirebon di rumah kediamannya. Apakah jika ini Joko Widodo akan bisa terjadi seperti ini? Harusnya terjadi. Ya, karena kita semua adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Namun itu tentu saja tidak terjadi. Bahkan kita melihat pihak UGM yang merupakan universitas tertua itu, ya, hari ini rusak marwahnya di bawah kepemimpinan Rektor Opa Emilia. Saya berani mengatakan ini, ya. Karena apa? Yang harusnya tidak ragu-ragu, ya, jika ada suatu katakanlah potensi kecurangan seperti ini, mereka lah yang nomor satu berkepentingan untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggaran atas kejujuran akademik tersebut. Tapi yang kita lihat saling melindungi dan semakin hari semakin buruk. Insya Allah sampai jumpa di tanggal 15 April 2025 di Yogyakarta, ya. Dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan 16 di Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Kami yakin melihat keramah tamahan Bapak Joko Widodo yang menerima sampai berbes-bes orang, pasti dia akan menerima PPWA dengan ramah dan tangan terbuka. Kita nggak butuh ketupat, yang kita butuhkan tolong Pak, tunjukkan saja ijazah aslinya. Demikian. Dalam kesempatan kali ini KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, yang selalu bersuara di setiap ketidakadilan, tentunya masalah ijazah palsu ini adalah salah satu bentuk basic dari ketidakadilan, betul? Yang harus kita usut setuntas-tuntasnya. Dan tanggal 15, 16 besok harus sudah finish. Tidak ada lagi itu apa namanya bantahan-bantahan dari Jokowi. Kami membuka data bahwa ada 375.000 alumni dari Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini sambil sawalan kami undang untuk bereuni di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April 2025. Masa idealisme Anda tidak tercoreng dengan peristiwa ini? Kami yang bukan dari Universitas Gadjah Mada, bahkan ada yang tidak kuliah, merasa bahwa ini adalah presiden buruk untuk Indonesia, betul? Kenapa bisa Anda 375.000 orang diam saja untuk kasus ini? Apakah ada kebanggaan Anda bahwa Jokowi itu jadi presiden sebagai wakil dari UGM? Padahal kan cuma bohong. Dia bukan UGM, bukan lulusan UGM, dan itu bisa dibuktikan, ya, melalui pengadilan yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh PPUA. Kami di sini emak-emak membersamai karena kami punya anak cucu. Betapa buruknya negara Indonesia ketika 50 tahun lagi anak cucu kita membuka buku sejarah, ada kasus presiden yaitu ijazahnya palsu. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, akhirnya terbongkar, ya, identitas pria di ijazah Jokowi yang selama ini beredar luas di media sosial. Siapa sebenarnya wajah di balik ijazah fotokopi versi orang-orangnya Jokowi gitu. Nah,
Foto dalam ijazah mantan Presiden Jokowi yang dipublikasikan salah satu kader partai gitu kan. Ini memicu gelombang investigasi digital secara nasional, teman-teman. Analisis forensik wajah mengarah pada nama baru, yaitu Dumanto Budi Utomo. Hal ini terbongkar melalui laporan yang berdasar investigasi channel Santana Podcast. Nah, beberapa waktu yang lalu, Santana Podcast kembali mencuatkan isu yang telah lama menjadi bisik-bisik di ruang diskusi politik dan diskusi publik. Keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Namun kali ini bukan sekedar polemik administratif atau tudingan konspiratif. Yang mereka hadirkan adalah hasil analisis forensik visual dan sesuatu yang berbicara mengenai angka, kemudian pixel dan algoritma, teman-teman. Kemudian ada juga nama mantan Menpora Roy Suryo yang juga dikenal sebagai pakar telematika. Dia hadir membawa satu koper penuh bukti digital ya. Di hadapan kamera, Roy Suryo menayangkan hasil pengolahan citra wajah menggunakan software pengenal wajah yang digunakan dalam investigasi internasional. Roy Suryo mengatakan kami tidak sedang beropini, kata dia gitu kan. Ini hasil pemrosesan data biometrik. Begitu kata Roy Suryo, teman-teman. Kemudian Roy Suryo dan timnya ini membandingkan foto pada ijazah yang diunggah seorang kader partai dengan foto-foto Jokowi dari berbagai fase kehidupan gitu kan. Dari algoritma BRIS, FACE, dan ORB, semua hasil mengarah pada satu kesimpulan, bahwa foto dalam ijazah tersebut tidak cocok dengan wajah mantan Presiden Joko Widodo. Apakah itu benar? Oke, kita buktikan sama-sama, teman-teman. Berikut ini. Artinya kita sangat siap untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya itu dan nggak pernah keluar-keluar itu. Artinya kalau dua ini kita telah dapatkan, maka kesimpulannya sudah jelas bahwa tangkap Jokowi dan adili Jokowi, lalu penjarakan. Kalau perlu hukum mati karena dosanya sudah sangat besar sekali terhadap bangsa, rakyat, negara Indonesia. Bang, sebagai advokat, saya mau tanya, bagaimana seandainya berhasil dibuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu? Maksud saya dampaknya terhadap selama ini 10 tahun kekuasaan dia bagaimana, Bang? Ya, saya kira rontok nanti semua. Itu kan satu sistem, satu jaringan. Kalau misalnya induknya sudah rontok karena palsunya tadi itu, maka akan berpengaruh terhadap jaringannya yang ada. Jadi si sistem juga akan ikut rontok. Artinya bukan nanti hanya Jokowi saja yang bisa terkena sanksi hukum, semua juga kroninya. Bang, tapi sebagai presiden kan dia menandatangani begitu banyak SK kesepakatan dalam macam itu gimana yang nantinya tidak membuat sah semuanya. Batal demi hukum. Batal demi hukum, atau kalau mau perlu melakukan proses penekanan pengadilan dapat dibatalkan. Dua kemungkinannya. Tapi kan sudah 10 tahun para menteri sudah selesai menjabat dan sebagainya, gimana ini? Kan itu dampaknya implikasinya sangat luas itu. Dan bisa goncang ini negara. Ya, artinya termasuk presiden yang menjadi kelanjutannya. Dia bertanggung jawab, makanya kita himbau dari sekarang. Ayo bareng-bareng sama rakyat. Itu kalau nanti dia diam saja, dia Jokowi mulai melawan. Pengacara bergerak, tukang fitnah ijazah palsu. Siap-siap digulung. Oke, mari kita bicara blak-blakan. Ini bukan lagi soal politik biasa. Ini soal harga diri, soal martabat, soal seorang mantan presiden yang sudah 10 tahun memimpin negeri ini, lalu setelah turun dari jabatannya, malah terus-terusan diganggu dengan fitnah murahan. Dan kali ini, Jokowi tampaknya sudah hilang kesabaran. Para pengacaranya yang sejak 2023 sudah mendampingi dan memenangkan kasus tuduhan ijazah palsu, baru saja mendatangi rumahnya di Solo.
Ini sinyal kuat, bukan sekadar kunjungan basa-basi, bukan sekadar ngobrol santai. Ini soal persiapan perang hukum. Kenapa? Karena serangan kali ini sudah di luar batas. Berkali-kali pengadilan sudah membuktikan kalau ijazah Jokowi itu asli. Berkali-kali Universitas Gadjah Mada, UGM, sudah mengklarifikasi bahwa Jokowi memang alumnus mereka. Bahkan sudah ada keputusan inkrah di PT UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi apa yang terjadi? Para tukang fitnah ini masih saja berkoar-koar, masih saja menyebar kebohongan, masih saja berusaha menjatuhkan kredibilitas seorang Jokowi. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan mereka dibiarkan? Selama ini Jokowi diam. Mungkin dia pikir, ya sudahlah, nanti juga reda sendiri. Tapi ternyata tidak. Fitnah ini terus dipelihara, terus dikembangkan, terus disebarkan dengan berbagai cara. Ini bukan lagi soal dugaan, ini sudah jadi kampanye kebencian yang terorganisir. Jadi wajar kalau sekarang Jokowi geram. Wajar kalau kali ini dia bilang, cukup sudah. Kenapa mereka masih ngotot? Sekarang kita tanya, kenapa sih mereka masih saja mempersoalkan ijazah Jokowi? Bukti sudah jelas, pengadilan sudah bicara, UGM sudah tegas. Apalagi yang mereka cari? Jawabannya sederhana. Ini bukan soal ijazah. Ini soal menghancurkan reputasi Jokowi. Mereka tahu Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Dia punya pengaruh besar, dia punya jaringan luas, dan dia masih jadi tokoh penting di negeri ini. Kalau Jokowi jatuh, kalau namanya rusak, kalau dia berhasil dipermalukan, itu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan mereka paham betul, cara paling mudah menghancurkan seseorang adalah dengan menyerang kredibilitas pendidikannya. Makanya mereka terus memainkan isu ini, meskipun sudah jelas-jelas kalah di pengadilan. Data, fakta, mereka tidak peduli. Mari kita bedah cara mereka bekerja. Mereka bilang, kami punya bukti. Bukti dari mana? Dari screenshot. Dari potongan-potongan gambar yang beredar di media sosial. Bukan dari dokumen resmi, bukan dari data akademik yang bisa diverifikasi, tapi dari hasil editan yang bisa dibuat siapa saja. Mereka mengaku sebagai akademisi, sebagai intelektual. Tapi cara mereka bekerja jauh dari standar ilmiah. Mereka tidak melakukan penelitian yang benar, tidak menggunakan data yang sah, tidak ada analisis forensik yang kredibel. Mereka hanya menyebar hoax dan berharap ada cukup banyak orang bodoh yang percaya. Jokowi melawan, pengacara siap bertindak. Nah, sekarang situasinya berubah. Jokowi sudah capek bersabar. Para pengacaranya datang, dan ini bukan tanpa alasan. Mereka sedang menyusun langkah hukum. Dan ini yang harus kita pahami. Ini bukan cuma soal Jokowi pribadi. Ini soal presiden hukum. Kalau fitnah seperti ini dibiarkan, besok lusa siapapun bisa jadi korban. Siapapun bisa difitnah dengan cara yang sama. Jadi sekarang, bagi para penyebar fitnah, bersiaplah. Jokowi bukan lagi presiden, tapi dia masih punya hak sebagai warga negara. Hak untuk membela nama baiknya. Hak untuk menuntut mereka yang terus menyebarkan kebohongan. Mereka pikir Jokowi akan terus diam? Mereka salah besar. Sekarang kita tinggal tunggu langkah berikutnya. Akankah Jokowi benar-benar menggugat balik? Seberapa jauh langkah hukum ini akan berjalan? Satu hal yang pasti, para tukang fitnah ini sudah kehabisan waktu. Jokowi sudah lama diam. Dia membiarkan waktu dan akal sehat yang berbicara. Tapi sekarang, sudah cukup. Hari ini langkah besar diambil. Para pengacaranya datang ke Solo, bukan untuk sekadar silaturahmi. Bukan untuk basa-basi politik. Mereka datang dengan satu pesan tegas, perlawanan dimulai. Ini bukan lagi soal klarifikasi. Sudah terlalu banyak klarifikasi diberikan. PT UN sudah memutuskan. Pengadilan negeri sudah menegaskan. UGM sudah angkat bicara. Bukti sudah bertumpuk, tapi tetap saja ada yang tak mau berhenti. Tetap saja ada yang sibuk meracuni pikiran publik dengan fitnah yang sama berkali-kali. Jokowi bukan lagi presiden. Dia sekarang warga negara biasa. Tapi justru disitulah poinnya. Kalau dulu sebagai presiden dia memilih untuk mengabaikan, sekarang sebagai rakyat biasa dia punya hak yang sama untuk melawan. Hak untuk menuntut keadilan. Hak untuk menyeret para penyebar fitnah ke meja hijau. Dan jangan salah, ini bukan sekadar soal ijazah, ini soal harga diri. Ini soal martabat, ini soal prinsip bahwa kebenaran harus ditegakkan, betapapun kerasnya para pembohong mencoba menutupi. Kenapa mereka tak mau berhenti? Mudah,
Karena ini bukan soal bukti, ini bukan soal akademik, ini soal kebencian. Dan kebencian ketika sudah jadi candu akan terus dicari-cari alasannya. Ijazah Jokowi sudah diverifikasi? Tak masalah, mereka akan bilang, itu konspirasi. UGM sudah membenarkan? UGM ikut main mata. Pengadilan sudah memutuskan? Pengadilan bisa dibeli. Lihat polanya, apapun faktanya, mereka akan cari jalan untuk tetap tidak percaya. Karena tujuan mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari alasan untuk membenci, dan inilah bahayanya. Kalau fitnah dibiarkan terus menyebar, seolah-olah itu menjadi kebenaran alternatif. Dan ini yang sedang dimainkan, menciptakan ilusi bahwa sesuatu yang sudah jelas pun masih bisa diperdebatkan, tapi sekarang permainan itu harus dihentikan. Para pengacara datang bukan untuk main-main, ini sinyal keras. Kalau sebelumnya mereka menang di pengadilan hanya dengan membuktikan fakta, sekarang waktunya menyerang balik. Waktunya meminta pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang terus memelintir fakta. Dan kalau ini benar-benar berlanjut ke pengadilan, bersiaplah. Karena kali ini, yang dituntut bukan hanya penyebar fitnah di media sosial, tapi juga siapa saja yang ikut menyebarluaskan tanpa dasar. Jokowi sudah geram. Dia sudah memberi waktu cukup lama bagi akal sehat untuk menang. Tapi kalau akal sehat tak juga dipakai, ya sudah, hukum yang akan berbicara. Dan ini harus jadi peringatan keras. Kalau selama ini mereka nyaman berlindung di balik kata opini, bersiaplah. Karena opini yang berbasis fitnah bukan kebebasan berpendapat. Itu pencemaran nama baik. Dan hukum jelas mengatur konsekuensinya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang masih berani bermain api? Karena kalau tetap nekat, jangan salahkan kalau akhirnya terbakar sendiri. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobrol kebohongan tanpa rasa takut. Pelajaran bagi mereka yang pikir bahwa bermain-main dengan fitnah adalah hak kebebasan berpendapat. Salah. Itu bukan pendapat, itu kejahatan. Dan ingat, ini baru awal. Hukum akan berbicara. Sekarang bukan lagi sekadar bantahan di media. Bukan lagi klarifikasi yang dianggap angin lalu. Sekarang ada konsekuensi hukum. Siapa yang menyebarkan fitnah? Bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Siapa yang jadi dalang di balik hoaks ini? Bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Siapa yang merasa kebal? Tunggu saja, hukum tidak buta. Ini bukan gertakan. Tim hukum Jokowi sudah bergerak. Laporan sudah masuk. Buktinya ada. Semua jejak digital sudah dikumpulkan. Siapapun yang selama ini merasa bisa bicara sembarangan di media sosial, mulai sekarang harus berpikir 2 kali. Mereka kira bisa terus berlindung di balik katanya, konon, atau banyak yang bilang. Mereka kira dengan menambahkan menurut sumber mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Tidak semudah itu. Hukum punya caranya sendiri untuk membongkar siapa yang pertama kali memulai fitnah ini. Siapa yang menyebarkannya? Siapa yang mendanainya? Semua akan terbuka. Orang-orang ini terlalu lama dimanja oleh kebebasan berbicara yang mereka salah gunakan. Mereka pikir demokrasi itu artinya bebas menghina, bebas memfitnah, bebas menjatuhkan orang dengan kebohongan. Sekarang mereka akan tahu bedanya. Jokowi tidak main-main. Dia sudah bersabar cukup lama. Tapi kalau kebaikan disalahgunakan, kalau kesabaran dianggap kelemahan, ya sudah. Waktunya menghajar balik lewat jalur hukum. Siap-siap saja, satu persatu akan tumbang. Dan setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk fitnah murahan. Tidak ada lagi kebohongan yang dibiarkan tumbuh liar. Biar hukum yang berbicara. Mereka yang bicara tanpa fakta akan jatuh karena fakta. Sekarang para pemfitnah mulai panik, mulai gugup, mulai saling lempar tanggung jawab. Yang tadinya lantang menuduh, mendadak cari selamat. Yang dulu merasa paling berani di media sosial, sekarang sibuk menghapus jejak. Tapi terlambat.
Hukum sudah bergerak, tim Jokowi sudah memegang semua bukti. Bukan sekadar kata-kata, ada rekam jejak digital, ada saksi, ada screenshot, ada rekaman, ada semua yang dibutuhkan untuk menjerat mereka yang selama ini pikir bisa bicara tanpa konsekuensi. Dulu mereka tertawa, mereka pikir dengan melempar fitnah bisa menggerogoti citra Jokowi, bisa menjatuhkan reputasi orang yang sudah bekerja keras untuk negeri ini. Sekarang lihat siapa yang tertawa terakhir. Fitnah soal ijazah palsu ini bukan sekadar serangan personal ke Jokowi. Ini penghinaan terhadap institusi pendidikan. Ini penghinaan terhadap sistem hukum. Ini penghinaan terhadap negara. Bayangkan seorang Presiden Republik Indonesia, pemimpin negara, dituduh pakai ijazah palsu. Kalau itu dibiarkan, apa jadinya negara ini? Apa setiap orang yang tak suka dengan pemimpin bisa seenaknya melempar tuduhan tanpa bukti? Negara ini punya aturan, negara ini punya hukum. Negara ini tidak bisa dibiarkan dikendalikan oleh para pemfitnah yang kerjaannya hanya menyebar hoaks. Ini pesan untuk siapapun yang masih coba-coba bermain fitnah. Jangan pikir dengan bersuara lantang di media sosial, lalu kebohongan kalian bisa jadi kebenaran. Jangan pikir dengan mengulang-ulang hoaks, lalu orang akan percaya. Jangan pikir bisa sembunyi di balik akun anonim, lalu merasa aman. Semua akan terlacak, semua ada jejaknya. Teknologi sekarang tidak akan membiarkan kalian bersembunyi. Jadi sebelum terlambat, berhenti sekarang. Karena kalau sudah masuk ke jalur hukum, tidak ada jalan keluar. Keadilan sedang bekerja. Dan kali ini, para pemfitnah akan merasakan akibat dari perbuatannya. Sekarang, saat Jokowi membawa perkara ini ke jalur hukum, kita mulai lihat perubahan pola. Dulu mereka teriak-teriak di media sosial, lantang menuduh ini itu. Tapi sekarang, mendadak mulai melempem. Ada yang mulai menghapus postingannya. Ada yang mendadak pura-pura hilang dari peredaran. Ada juga yang mulai pakai jurus klasik. Saya cuma mengutip dari sumber lain. Loh, kemarin suaranya lantang, kenapa sekarang mulai cari alasan? Ini yang selalu terjadi. Begitu tuntutan hukum mulai jalan, mental mereka langsung goyah. Padahal kalau benar punya bukti, harusnya mereka maju. Hadapi di pengadilan, jangan cuma berani di media sosial. Jangan berharap dapat simpati. Beberapa di antara mereka sekarang mulai bermain narasi baru. Ini kriminalisasi kritik. Jokowi tidak terima dikritik. Ini tanda otoritarianisme. Sebentar, kita ulang lagi. Kritik itu soal kebijakan. Kritik itu tentang kinerja. Kritik itu harus berbasis data. Tapi menuduh seseorang dengan kebohongan, menyebarkan fitnah tanpa bukti, itu bukan kritik. Itu kejahatan. Ini bukan kriminalisasi kritik, ini penegakan hukum. Jadi, jangan berharap dapat simpati dengan playing victim. Kalau memang yakin punya bukti, bawa ke pengadilan. Kalau tidak bisa membuktikan, ya tanggung akibatnya. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Demokrasi tidak sama dengan bebas memfitnah. Salah satu kekeliruan yang sering dimainkan oleh para penyebar fitnah adalah menyamakan kebebasan berpendapat dengan kebebasan memfitnah. Mereka pikir selama bisa bicara berarti boleh ngomong sembarangan. Tidak peduli benar atau salah, yang penting viral. Tidak peduli ada dampaknya atau tidak, yang penting dapat sorotan. Padahal demokrasi bukan begitu cara kerjanya. Demokrasi bukan berarti boleh seenaknya menuduh tanpa bukti. Kebebasan berbicara itu hak, tapi ada batasnya. Dan batasnya adalah kebenaran dan hukum. Jokowi mengajarkan bahwa demokrasi harus berbobot. Jokowi sudah terlalu lama sabar menghadapi fitnah ini. Tapi kesabaran ada batasnya. Ketika fitnah mulai sistematis, terstruktur, dan dibiarkan begitu saja, saatnya hukum berbicara. Tindakan Jokowi ini bukan sekadar melawan fitnah pribadi, tapi memberikan pelajaran besar bagi demokrasi kita. Demokrasi harus berbobot. Demokrasi tidak boleh dijadikan alat untuk menyebarkan kebohongan. Sekarang, bola ada di pengadilan. Kita lihat siapa yang benar-benar bisa bertanggung jawab atas kata-katanya. Hati-hati! Ini bukan akhir, ini baru awal. Bagi para penyebar fitnah lainnya, ini peringatan keras. Jika ada yang masih nekat menyebarkan hoaks, bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Jokowi sudah memberikan sinyal bahwa dia tidak akan diam lagi. Sekarang kita lihat bagaimana hukum berbicara. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi toleransi untuk fitnah. Permainan sudah berubah. Jokowi bukan lagi sekadar presiden yang sabar.
Jokowi sekarang adalah presiden yang memastikan keadilan ditegakkan. Dan kali ini, para tukang fitnah harus bersiap menghadapi akibatnya. Kita sudah terlalu lama membiarkan para penyebar hoaks ini beraksi. Mereka menebar kebohongan, menciptakan kegaduhan, dan merusak reputasi tanpa dasar. Sekarang saatnya mereka merasakan akibat dari perbuatannya. Siapa saja mereka? Ini daftarnya. Umar Khalid Harahap, pria asal Bekasi ini ditangkap pada Januari 2019 karena menyebarkan hoaks tentang ijazah Presiden Jokowi melalui akun Facebooknya. Dia mengunggah informasi palsu yang menuding ijazah Jokowi palsu. Akibat perbuatannya, Umar dijerat dengan pasal 14 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan pasal 207 KUHP. Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover ini ditangkap pada Oktober 2022 karena menyebarkan hoaks serupa. Bambang Tri bahkan menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu. Akibat perbuatannya, pada April 2023, Bambang divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Solo. Nyonyor cangkemmu, berhenti menyebar fitnah. Kepada para penyebar hoaks lainnya yang masih bersembunyi di balik layar, merasa aman dengan menyebar fitnah di media sosial. Nyonyor cangkemmu, berhentilah sebelum hukum menjemputmu. Jangan pikir jejak digitalmu tidak terlacak. Polisi siber kita sudah canggih. Sekali lagi, nyonyor cangkemmu. Kasus-kasus di atas menjadi bukti bahwa negara tidak akan diam terhadap penyebar fitnah. Hukum akan menindak tegas siapa saja yang mencoba merusak reputasi orang lain dengan kebohongan. Jadi, bagi yang masih nekat, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Selalu cek fakta sebelum menyebarkan sesuatu. Ingat, jari jemari kita bisa menjadi alat kebaikan atau malah sebaliknya. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, mari kita tinggalkan budaya fitnah. Bangun komunikasi yang sehat, saling menghormati dan selalu berlandaskan kebenaran. Hanya dengan begitu, kita bisa maju bersama sebagai bangsa yang bermartabat. Buat kalian yang masih getol menyebar fitnah, menggoreng isu murahan, dan menebar kebencian, selamat! Kalian sedang menggali lubang sendiri.